سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengatur segala hal dengan jelas, yang kesemuanya sudah tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Begitu juga aturan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah menikah, hak anak terhadap orang tua, dan perintah supaya anak terus berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu masih kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. Wahai sahabat, ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai anak wajib berbuat baik kepada orang tua, layaknya orang tua yang telah menyayangi dan memenuhi hak-hak anaknya sewaktu masih kecil. Dan kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap orang tuanya, khususnya ibunya, akan terus berlanjut walaupun anak laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Oleh sebab itu, anak laki-laki harus terus mengabdi kepada ibunya dan memenuhi kewajiban anak laki-laki terhadap ibunya walaupun sudah menikah. Lantas, apa saja kewajiban anak laki-laki kepada orang tua, khususnya terhadap ibunya? Berikut ini ada 7 kewajiban anak laki-laki kepada orang tuanya, terkhususnya pada ibunya. Yaitu pertama, berbakti pada ibu. Di dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka." Berbakti bisa juga diwujudkan dengan menghormati, menyayangi dengan sepenuh hati, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Seorang laki-laki yang telah menikah seringkali mengesampingkan bahkan melupakan ibunya hanya karena sudah memiliki keluarga sendiri. Padahal kalau kita mau menyadari,
kewajiban anak laki-laki meskipun sudah menikah adalah tetap memperhatikan kedua orang tuanya dengan baik. Apabila hal ini terabaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi peringatan kepada kita sebagai seorang suami. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikan kewajiban seorang laki-laki kepada orang tuanya, supaya ridho Allah selalu menyertai keluarga saudara semua. Yang kedua, menyayangi dengan sepenuh hati. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu masih kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. Perjuangan seorang ibu untuk membesarkan anaknya tidaklah mudah. Maka itu, anak wajib membalas kebaikan-kebaikan ibunya ketika ia sudah dewasa, salah satunya dengan cara menyayanginya. Bahkan, walau sudah menikah, anak laki-laki tetap berkewajiban mencintai ibunya melebihi cinta kepada istrinya. Apabila hal ini memicu rasa iri di hati istri, cobalah berikan pengertian kepadanya bahwa ibu adalah hal yang utama dalam Islam. Sebisa mungkin berusahalah menciptakan kedamaian antara istri dan seorang ibu. Yang ketiga, kewajiban anak laki-laki kepada ibunya yang sudah menikah adalah meringankan beban ibunya. Seorang ibu berhak mendapatkan perlindungan dari anak laki-lakinya. Sekalipun orang tua laki-laki kita masih hidup dan masih sehat, apabila kita mampu meringankan beban seorang ibu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan dari saudaraku semua, supaya kebutuhan orang tua kita bisa terpenuhi. Kalaupun tidak bisa dengan kekayaan, setidaknya bisa kita lakukan dengan kasih sayang. Karena sedikit sekali orang tua yang menginginkan kekayaan dari anaknya. Orang tua justru akan merasa senang apabila melihat anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses, sukses dalam bekerja, dan sukses dalam agama. Yang keempat, menghormati dan sopan. Menghormati juga merupakan kewajiban anak laki-laki terhadap ibunya setelah menikah. Anak diperintah untuk bertutur kata yang sopan kepada orang tua. Apabila orang tua melakukan kesalahan, seorang anak tidak boleh membentaknya. Ingatkan mereka dengan ucapan yang lembut, dan sebagai suami, bimbinglah istrimu untuk turut menghormati ibumu. Sebab bagi seorang istri, mertua adalah ibunya. Jadi harus dihormati dan disayangi layaknya ibu sendiri. Yang kelima, selalu menjaga perasaan ibu. Dari Abdullah bin Ams radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Dikala kondisi orang tua sudah tidak muda lagi, seorang anak hendaknya selalu menjaga perasaan orang tuanya, terutama adalah perasaan seorang ibu. Meski kita dalam kondisi tidak baik sekalipun, sebisa mungkin tunjukkan senyum terindah saat bertemu orang tua kita. Hal ini semata-mata kita lakukan hanyalah untuk menenteramkan hatinya. Dikala hati orang tua tentram, pikiran menjadi tenang, dan doa kebaikan orang tua akan terus mengalir kepada kita. Kalaupun itu menjadi senyum terakhir yang bisa kita berikan, setidaknya kita tidak memberikan beban kepada orang tua kita saat hendak menghadap Sang Pencipta. Kami berharap kepada semua saudaraku
terutama laki-laki, khususnya yang sudah menikah. Sebisa mungkin untuk terus menjaga dan memperhatikan orang tua kita, karena penyesalan si anak adalah ketika orang tuanya meninggal dunia dan anak belum bisa membahagiakan orang tua. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua kita sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu masih kecil. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang keenam, bersikap adil terhadap nafkah ibu dan nafkah istri. Perihal masalah menafkahi, hal ini seringkali menjadi pemicu konflik antara keluarga. Siapakah yang harus didahulukan oleh suami, kebutuhan istri dan anak, ataukah kebutuhan ibunya? Islam memang mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istri secara lahir dan batin. Dan jika kebutuhan pokok istri telah tercukupi, suami harus memenuhi kebutuhan ibunya. Ingatlah bahwa seorang anak tidak boleh melantarkan ibunya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah SAW menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Sayyidah Aisyah bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah SAW menjawab, ibunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang istri yang melarang suaminya memberikan nafkah kepada mertua, maka perbuatan itu menjadi pemicu dosa. Namun, apabila ia turut merelakannya, insya Allah rezeki suaminya bertambah dan ia memperoleh pahala. Yang ketujuh, merawat dengan baik. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanyalah kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Perintah untuk berbuat baik dan merawat kedua orang tua telah dituliskan secara jelas dalam Al-Quran. Sebagaimana seorang anak, kewajiban merawat orang tua yang telah lanjut usia, janganlah malah mengirimkannya ke panti jompo. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlakukan orang tua dengan baik, sayangilah mereka, berikan tempat tinggal yang layak. Apabila kondisi mereka sudah lemah dan tidak ada yang merawatnya, cobalah berbicara dengan istri untuk mengajak orang tua tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.